Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 polinomial. Kita akan membahas soal uji kompetensi bab 2 pada soal pemahaman. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 94 sampai 95 untuk siswa kelas 11 SMA. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 7. Deskripsikan perilaku ujung grafik fungsi polinomial fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 6. Kemudian pilihlah grafik pada gambar di bawah ini yang paling sesuai untuk merepresentasikan grafik fungsi f tersebut. Untuk gambar grafik kita harus ingat sifat 2.1. Kita perhatikan fungsi f-nya di sini berderajat 3. Karena berderajat 3, maka n-nya adalah ganjil. A-nya yaitu negatif 2, maka A lebih kecil dari 0. A lebih kecil dari 0, ini adalah gambar grafiknya. Perilakunya, grafiknya mengarah ke kiri atas dan ke kanan bawah. Yang sama, kiri atas dan kanan bawah, yang grafik B. Nomor 8, sederhanakan M ditambah N ditambah 1 dikali M ditambah N dikurangi 1 dikurangi M dikurangi N ditambah 1 dikali dengan M ditambah N ditambah 1. Kita kalikan M dikali M pangkat 2, M dikali N, Mn. M dikali negatif 1, negatif M. Sekarang yang N dikali M, Mn. N dikali N pangkat 2. N dikali negatif 1, negatif N. Sekarang yang 1, kita kalikan dengan M ditambah N dikurangi 1. Kita tulis kembali. Ditambah M ditambah N dikurangi 1. Dikurangi dengan yang ini kita kalikan M dikali M pangkat 2. M dikali N, Mn. M dikali 1 ditambah M. Sekarang yang negatif N. Negatif N dikali M, negatif Mn. Negatif N dikali N, negatif N pangkat 2. N dikali 1, negatif N. Sekarang yang 1 dikalikan M ditambah N ditambah 1. Kita tulis kembali. Ditambah M ditambah N ditambah 1. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. M pangkat 2, N pangkat 2 kita taruh depan. Mn ditambah Mn ditambah 2 Mn. Negatif M ditambah M, 0. Kita coret saja. Sekarang yang N, negatif N ditambah N, 0. Kita coret. Dikurangi 1. Dikurangi yang ada di dalam kurung kita kerjakan. M pangkat 2 dikurangi dengan N pangkat 2. Mn dikurangi Mn, 0. Kita coret. M ditambah M ditambah 2M. Sekarang yang N, negatif N ditambah N, 0. Kita coret. Ditambah 1. Sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah 2Mn dikurangi 1. Sekarang ini kita buka kurungnya karena di sini ada pengurangan. Kita kalikan negatif kali M pangkat 2, negatif M pangkat 2. Negatif dikali negatif, positif. Positif N pangkat 2. Negatif dikali 2M, negatif 2M. Negatif dikali positif 1, negatif 1. Sama dengan M pangkat 2 dikurangi M pangkat 2. Kita coret sama dengan 0. N pangkat 2 ditambah N pangkat 2.
2n pangkat 2. 2mn tidak ada, maka kita tulis kembali ditambah 2mn. Dikurangi 2m, tidak ada, yang sama kita tulis 2m. Negatif 1 dikurangi 1, negatif 2. Maka ini adalah persamaannya. Nomor 9, misalkan Px sama dengan X pangkat 4 ditambah 3X dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 3. Dan Qx, pemfaktoran dari X ditambah 2 dikali X dikurangi 2. Bagilah Px dengan Qx, kemudian nyatakan hasilnya ke dalam bentuk Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Kita bagi dengan menggunakan metode Horner. Kita bagi dengan X ditambah 2. Untuk X ditambah 2, maka X sama dengan negatif 2. Kita bagi dengan negatif 2. Koefisien dari Px, X pangkat 4, 1. X pangkat 3, 1. X pangkat 2, negatif 3. X tidak ada, kita tulis 0. Konstantanya adalah negatif 3. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah. Negatif 2 dikali 1, negatif 2. 1 ditambah negatif 2, negatif 1. Negatif 2 dikali negatif 1, 2. Negatif 3 ditambah 2, negatif 1. Negatif 2 dikali negatif 1, 2. 0 ditambah 2, 2. Negatif 2 dikali 2, negatif 4. Negatif 3 ditambah negatif 4, negatif 7. Ini adalah sisanya. Sekarang kita bagi dengan X dikurangi 2, maka X sama dengan 2. Kita bagi dengan 2. Kita tambahkan 1 turun ke bawah, 2 dikali 1, 2, negatif 1 ditambah 2, 1, 2 dikali 1, 2, negatif 1 ditambah 2, 1, 2 tambah 2, 4. Maka 4 ini adalah sisanya. Sehingga kita substitusi ke rumus ini, Px yaitu X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan Qx-nya, pembagian yang pertama, X ditambah 2 dikalikan dengan pembagi berikutnya, X dikurangi 2 dikalikan dengan hasilnya, karena ini X pangkat 4. Hasil yang ini adalah X pangkat 3 dan dibagi lagi menjadi X pangkat 2. X pangkat 2 ditambah 1. X ditambah 1. Sisanya adalah 4. Ditambah sisa yang awal negatif 7. Kita kalikan sehingga X ditambah 2 dikali dengan X dikurangi 2 dikali dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 dikalikan dengan ditambah 4 kali X tambah 2. Positif dikali negatif, negatif atau dikurangi 7. Sama dengan X ditambah 2 dikali X dikurangi 2 dikali X kuadrat ditambah X ditambah 1. Kita kalikan 4 dikali X 4x, 4 dikali 2, 8, ditambah 8 dikurangi 7. Atau sama dengan X ditambah 2, dikali X dikurangi 2, X kuadrat ditambah X ditambah 1, ditambah 4x, 8 dikurangi 7, 1, ditambah 1. Nomor 10, gunakan metode Horner dan teorema sisa untuk menentukan nilai PC. Jika Px ini adalah persamaannya dan C adalah 9. Kita bagi dengan menggunakan metode Horner. C-nya adalah 9. Koefisien dari Px untuk X pangkat 4, 1, X pangkat 3, negatif 10. X pangkat 2 tidak ada, kita tulis 0. X 8, 4. Dan konstantanya negatif 28. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah, 9 dikali 1, 9, negatif 10 ditambah 9, negatif 1,
9 dikali negatif 1, negatif 9. 0 ditambah negatif 9, negatif 9. 9 dikali negatif 9, negatif 81. 84 ditambah negatif 81, 3. 9 dikali 3, 27. Negatif 28 ditambah 27, negatif 1. Negatif 1 adalah sisanya. Sehingga nilai PC atau sama dengan PC-nya adalah 9, sisanya adalah negatif 1. Nomor 11, tentukan semua titik potong grafik fungsi polinomial f(x) dengan sumbu x. Karena di sini konstantanya adalah 5, maka 5 itu kita dapatkan dari 1 dikali 5 atau negatif 1 dikali negatif 5. Karena ini berpotongan dengan sumbu x, maka f(x) sama dengan 0. Kita bagi dengan 1 atau negatif 1. Misalkan kita bagi dengan 1, berarti x sama dengan 1 atau x negatif 1 sama dengan 0. Ini adalah pembaginya. Koefisien dari f(x), x pangkat 3, 1, x pangkat 2, 1, x negatif 5, dan konstantanya adalah negatif 5. Kita jumlahkan, 1 turun ke bawah, 1 kali 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 kali 2, 2. Negatif 5 ditambah 2, negatif 3. 1 dikali negatif 3, negatif 3. Negatif 5 ditambah negatif 3, negatif 8. Ini adalah sisanya. Karena sisanya bukan 0, maka pembagian x sama dengan 1 tidak bisa kita gunakan. Kita ambil untuk x sama dengan negatif 1, sehingga x ditambah 1 sama dengan 0. Kita bagi dengan x sama dengan negatif 1. Koefisiennya yaitu 1, 1, negatif 5, negatif 5. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah, negatif 1 kali 1, negatif 1. 1 ditambah negatif 1, 0. Negatif 1 kali 0, 0. Negatif 5 ditambah 0, negatif 5. Negatif 1 ditambah negatif 5, 5. Negatif 5 ditambah 5, 0. Karena sisanya 0, maka ini adalah pembagian yang bisa kita gunakan. Sehingga f(x) yaitu x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi 5 dibagi dengan x ditambah 1. Hasil pembagiannya yaitu ini karena x pangkat 3, maka hasilnya adalah x pangkat 2. X pangkat 2, x 0, maka langsung dikurangi 5. Ini adalah pemfaktorannya. Sehingga kita dapatkan di sini x ditambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1. Dan x kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 5. Sehingga x sama dengan plus minus akar 5. Atau x1 sama dengan akar 5 dan x2 sama dengan negatif akar 5. Maka titik potongnya x-nya negatif 1, 0. Titik potong yang kedua akar 5, 0 dan negatif akar 5, 0. Nomor 12, buktikan apakah persamaan polinomial 49 dikurangi 2x ditambah 7 dikuadratkan sama dengan negatif 2x dikali 14 ditambah 2x. Kita buktikan ruas kiri atau ruas kanan yang sama. Kalau kita buktikan dan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kalau kita buktikan ambil dari ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Yang pertama, kita ambil yang ruas kiri, yaitu 49 dikurangi 2x ditambah 7 dikuadratkan. Sama dengan, ini kita kuadratkan terlebih dahulu, 49 dikurangi 2x dikuadratkan 4x pangkat 2. 2 dikali 2x dikali 7, 28 ditambah 28x ditambah
7 dikuadratkan 49. Kita buka kurungnya, 49. Negatif kali positif, negatif 4x pangkat 2, negatif kali positif, negatif 28x, negatif dikali positif, negatif 49. Di sini 49 dikurangi 49, 0, maka sisanya adalah negatif 4x pangkat 2 dikurangi 28x. 2x kita keluarkan, negatif 2x, sisanya di sini adalah 2x ditambah 28 dibagi 2, 14. Atau kita balik, negatif 2x, 14-nya kita taruh depan, 14 ditambah 2x. Ternyata persamaannya sama dengan ruas kanan. Sehingga yang ini adalah identitas polinomial. Sekarang kita buktikan, m pangkat 2 ditambah n pangkat 2 sama dengan m pangkat 2 dikurangi n pangkat 2 dikuadratkan ditambah 2mn kuadrat. Untuk persamaan yang ini, kita ambil yang ruas kiri terlebih dahulu. M pangkat 2 dikurangi n pangkat 2 dikuadratkan ditambah 2mn pangkat 2. Ini kita faktorkan. M pangkat 2 dikuadratkan m pangkat 4. 2 dikali m pangkat 2 dikali negatif n pangkat 2, negatif 2m pangkat 2 n pangkat 2. Negatif n pangkat 2 dikuadratkan positif n pangkat 4 ditambah 2mn dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan 4 m dikuadratkan m pangkat 2 n dikuadratkan n pangkat 2 sama dengan m pangkat 4 negatif 2m pangkat 2 n pangkat 2 ditambah 4m pangkat 2 n pangkat 2 positif 2m pangkat 2 n pangkat 2 ditambah n pangkat 4. Kalau ini difaktorkan sama dengan m pangkat 2 ditambah n pangkat 2 kuadrat. Ternyata sama dengan ruas kiri. Maka persamaan ini identitas polinomial. Demikian pembahasan soal pemahaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.